Assalamualaikum adik-adik, kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan bagian ketiga, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Simaklah dua situasi berikut ini. Nah, ini adalah gambar kue. Yang pertama, harga sebuah kueku adalah 1.500. A. Harga 2 kueku adalah 3.000. Harga 3 kueku adalah 4.500. Harga 4 kueku adalah 6.000. Harga 5 kueku adalah 7.500. Sedangkan harga 6 kueku adalah 9.000. Yang kedua, ibu membeli 6 kueku. Yang A, jika dibagikan kepada 2 anak, masing-masing akan mendapatkan 3 kueku. Jika dibagikan kepada 3 anak, masing-masing akan mendapatkan 2 kueku. Jika dibagikan kepada 6 anak, masing-masing akan mendapatkan 1 kueku. Nah, kejadian 1 dan kejadian 2 ini berbeda. Harga sebuah kueku sama dengan 1.500, maka jika semakin banyak kue yang dibeli, maka juga akan naik harganya. Kemudian kejadian yang kedua, ibu membeli 6 kueku. Nah, jika dibagikan ke sedikit anak, maka akan mendapatkan kue lebih banyak. Jika akan dibagikan ke banyak anak, maka akan mendapatkan kue sedikit. Nah, kalian pahami ya? Coba kamu perhatikan data dalam bentuk tabel kedua contoh tersebut. Yang tabel 1, pembelian kueku. Nah, ini banyaknya kue dan harganya. Jika banyaknya kuenya 1, harganya 1.500. Banyaknya kue 2, harganya 3.000. Banyaknya kue 3, harganya 4.500. Banyaknya kue 4, harganya 6.000. Banyaknya kue 5, harganya 7.000. Sedangkan banyaknya kue 6, harganya 9.000. Kemudian tabel kedua, pembagian kueku. Banyak anak yang menerima kue 1, maka banyaknya kue yang diterima adalah 6. Banyaknya anak yang menerima kue adalah 2, maka banyaknya kue yang diterima adalah 3. Nah, banyaknya anak yang menerima kue sebanyak 3, maka banyak kue yang diterima sebanyak 2. Banyaknya anak yang menerima kue sebanyak 6, maka banyak kue yang diterima sebanyak 1. Perhatikan tabel 1 dan tabel 2 di atas. Ini jelas-jelas berbeda ya, tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel 1, semakin banyak kue, maka semakin besar harganya. Jadi semakin ke bawah, ini semakin besar. Pada tabel 2, semakin banyak anak yang menerima kue, maka semakin sedikit kue yang diterima. Jadi, kalau pada kolom satunya ini ke bawah semakin banyak, pada kolom kedua maka yang ke atas semakin banyak. Jadi kebalikannya. Harga pembelian kue pada kegiatan ini menyatakan perbandingan senilai. Sedangkan pada pembagian kue ini menyatakan perbandingan berbalik nilai. Perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Dalam perbandingan senilai yang pertama, jika suatu nilai naik beberapa kali lipat, maka nilai lainnya juga akan naik dengan kelipatan yang sama. Nah, jika suatu nilai turun beberapa kali lipat, maka nilai lainnya juga turun dengan kelipatan yang sama. Ya, seperti tadi. Pembelian kue.
membeli kue 1 harganya 1.500. Membeli kue 2 harganya 3.000. Membeli kue 3 harganya 4.500. Jadi memiliki kenaikan dengan kelipatan sama. Perbandingan-perbandingan senilai sama juga dengan konsep pecahan-pecahan senilai. Persamaan perbandingan senilai, variabel pertama misalnya X1, X2, variabel keduanya Y1, Y2, sehingga diperoleh rumus X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Kemudian dikalikan silang. Ya. Ini ke bawah semua, X1 per X2, kemudian Y1 per Y2. Kemudian dikalikan silang. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Contoh 1, sebuah mobil memerlukan 2 liter bensin untuk menempuh jarak sepanjang 24 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan mobil untuk menempuh jarak sepanjang 60 km? Jawab, kita buat tabel untuk memudahkan, kolomnya bensin dan jarak yang ditempuh. 2 liter bensin menempuh jarak 24 km. B bensin, B liter menempuh jarak 60 km. Nah, untuk mengerjakannya, kalau perbandingan senilai, berarti panah ke bawah, maka yang kolom kedua juga panahnya ke bawah. Nah, 2 per B sama dengan 24 per 60. Ya, arahnya ke bawah ini. 2 per B sama dengan 24 per 60, ke bawah semua. Kemudian kita kalikan silang. 24 kali B, 24B sama dengan 2 kali 60. 24B sama dengan 120. B sama dengan 120 dibagi 24. B sama dengan 5. Jadi, untuk menempuh jarak 60 km memerlukan 5 liter bensin. Paham ya? Kita lanjutkan pada contoh 2. Sebanyak 12 butir telur dapat digunakan untuk membuat 15 buah kue. Jika ingin membuat 40 buah kue, berapa telur yang dibutuhkan? Kita jawab, kita buat tabel, banyak telur dan banyak kue. Banyak telurnya 12, banyak kuenya 15. Banyak telurnya T, maka banyaknya kue 40. Nah, berapakah banyaknya telur untuk 40 kue? Nah, kita kerjakan, arahnya ke panahnya ke bawah semuanya, ya. Artinya 12 per T sama dengan 15 per 40. Nah, kita tuliskan 12 per T sama dengan 15 per 40. Nah, 15 per 40 kalian bisa sederhanakan juga boleh. 12 dan 15 ini juga disederhanakan juga boleh. Ya. Kemudian kita kalikan silang. 15 kali T, 15T sama dengan 12 kali 40. 15T sama dengan 480. T sama dengan 480 dibagi 15. T sama dengan 32. Jadi, untuk membuat 40 kue diperlukan 32 telur. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan pada poin B, skala pada peta. Skala merupakan perbandingan terkecil antara jarak pada peta atau gambar dengan jarak sebenarnya. Misalnya, skala suatu peta adalah 1 dibanding 500.000, berarti 1 cm jarak pada peta mewakili 500.000 cm jarak sebenarnya.
Rumusnya skala adalah skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Contoh soal tentang skala. Kota P dan kota Q berjarak 56 km. Jika pada peta jarak kedua kota tersebut adalah 3,5 cm, berapa skala yang digunakan? Penyelesaiannya, diketahui jarak sebenarnya atau JS sama dengan 56 km. Nah, ini kita ubah ke cm dulu menjadi 5.600.000 cm. Jarak pada peta sama dengan 3,5 cm. Nah, skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skala sama dengan 3,5 per 5.600.000. Disederhanakan menjadi skala sama dengan 1 per 1.600.000. Jadi skala peta tersebut adalah 1 dibanding 1.600.000. Kita lanjutkan pada contoh keempat masih tentang skala. Sebuah peta mempunyai skala 1 dibanding 1 juta. Tentukan jarak sebenarnya jika jarak pada peta adalah 2 cm. Kita jawab, diketahui skalanya 1 dibanding 1 juta. JP atau jarak pada peta sama dengan 2 cm. Rumusnya skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Skalanya kita tulis 1 per 1 juta sama dengan 2 per JS. JS adalah jarak sebenarnya. Kemudian kita kalikan silang. JS sama dengan 2 kali 1 juta. 1 kali JS kan JS. Jadi tulis langsung JS sama dengan 2 kali 1 juta. JS sama dengan 2 juta cm. Nah, karena yang ditanya jarak sebenarnya, ya kita ubah ke dalam satuan kilometer. Jadi jarak sebenarnya adalah 2 juta cm sama dengan 20 km. Paham ya? Kita lanjutkan pada poin C, yaitu perbandingan pada suatu model. Skala tidak hanya digunakan pada peta saja, tetapi dapat juga digunakan untuk gambar konstruksi bangunan, pembuatan replika mobil, maket rumah, dan sebagainya. Dengan rumus, skala sama dengan panjang model per panjang sebenarnya, sama dengan lebar model per lebar sebenarnya, sama dengan tinggi model per tinggi sebenarnya. Nah, jika variabelnya yang diketahui modelnya panjang dan lebar, maka perbandingan yang dipakai adalah panjang model per panjang sebenarnya sama dengan lebar model per lebar sebenarnya. Nah, jika diketahui panjang model dan tinggi model, panjang sebenarnya dan tinggi sebenarnya, maka yang dipakai rumusnya adalah perbandingan panjang model per panjang sebenarnya sama dengan tinggi model per tinggi sebenarnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sebuah bangunan memiliki lebar 8 meter dan tinggi 3 meter. Jika bangunan tersebut disketsa pada kertas dengan skala 1:50, berapa ukuran bangunan pada gambar? Nah, kita jawab. Lebar sebenarnya sama dengan 8 meter. Kita ubah ke cm menjadi 800 cm. Tinggi sebenarnya adalah 3 meter. Kita ubah menjadi cm menjadi 300 cm. Skala 1:50. Nah, kita hitung untuk lebar model. 1/50 sama dengan lebar model per 800. Kita
kita kalikan silang. 50 kali lebar model sama dengan 800. Lebar model sama dengan 800 dibagi 50. Lebar model sama dengan 16 cm. Nah, kemudian kita lanjutkan pada tinggi model. 1/50 sama dengan tinggi model per 300. Kita kalikan silang. 50 kali tinggi model sama dengan 300. Tinggi model sama dengan 300 dibagi 50. Tinggi model sama dengan 6 cm. Jadi, kita dapatkan ukuran pada gambar, yaitu lebarnya 16 cm dan tingginya 6 cm. Kita lanjutkan pada poin D, perbandingan berbalik nilai. Dalam perbandingan berbalik nilai, jika suatu nilai naik beberapa kali lipat, maka nilai lainnya akan turun dengan kelipatan yang sama. Salah satu contoh perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara kecepatan dan waktu. Persamaan perbandingan berbalik nilai. Nah, kita ilustrasikan dengan tabel. Variabel pertamanya X1 dan X2. Variabel keduanya Y1 dan Y2. Nah, untuk perhitungannya, jika pada tabel 1 arahnya ke bawah, perbandingannya, maka pada kolom 2 itu arahnya ke atas. Diperoleh X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Inilah perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan senilai, panahnya ke bawah berarti semuanya ke bawah. Kalau panahnya ke atas berarti semua ke atas. Tetapi kalau berbalik nilai, ini berlawanan. Kalau kolom satunya ke bawah, maka kolom 2-nya ke atas. Kalau kolom satunya ke atas, maka kolom 2 panahnya ke bawah. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, kemudian dikalikan silang. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Sebuah mobil memerlukan waktu 10 jam dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam untuk menempuh jarak 2 kota. Nah, tentukan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut jika kecepatan rata-ratanya 75 km per jam. Kita jawab, kita buat tabel untuk lebih memudahkannya. Kolom waktu dan kolom kecepatan. Waktunya 10 jam, kecepatannya 60 km per jam. Waktunya T, kecepatannya 75 km per jam. Nah, ini kita kerjakan. Kalau kolom satunya arahnya ke bawah, maka kolom 2 arahnya ke atas. Nah, 10 per T sama dengan 75 per 60. Kita kalikan silang. 75T sama dengan 10 kali 60. 75T sama dengan 600. T sama dengan 600 dibagi 75. T sama dengan 8. Jadi, waktu yang diperlukan dengan kecepatan 75 km adalah 8 jam. Nah, inilah berbalik nilai. Jika cepat sekali, kecepatan rata-ratanya tinggi, maka waktunya akan sedikit. Kita lanjutkan pada contoh berikutnya. Persediaan rumput dapat dihabiskan oleh 5 ekor kambing dalam waktu 14 hari. Jika ternyata rumput itu habis dalam waktu 10 hari, berapa banyaknya kambing yang memakan rumput itu? Jawab. Nah, kita buat tabelnya, waktu dan banyak kambing. Kalau waktunya 14 hari, banyak kambingnya 5. Jika waktunya 10 hari, berapa banyaknya kambingnya? Nah,
Karena berbalik nilai berarti arah panahnya juga berbalik. Kalau kolom 1 ke bawah, maka kolom 2-nya ke atas. Nah, 14 per 10 sama dengan X per 5. Kita kalikan silang, 10X sama dengan 14 kali 5. 10X sama dengan 70. X sama dengan 70 dibagi 10. X sama dengan 7. Jadi, banyaknya kambing yang memakan rumput adalah 7 ekor. Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Saya akhiri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.